Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haq. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan terima kasih juga kepada Ibu Desmarita Leni sebagai dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur. Proses pelakuan panas (heat treatment) adalah suatu proses pengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendingin dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses pelakuan panas untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Perubahan sifat logam akibat proses pelakuan panas dapat mencakup keseluruhan bagian dari logam atau sebagian dari logam. Adanya sifat alotropik dari besi menyebabkan timbulnya variasi struktur mikro dari berbagai jenis logam. Alotropik itu sendiri adalah merupakan transformasi dari satu bentuk susunan atom atau sel satuan ke bentuk susunan atom yang lain pada temperatur di bawah 910 derajat Celcius. Satuan body center kubik atau BCC. Temperatur antara 910 derajat Celcius dan 1392 derajat Celcius. Sel satuannya phase center kubik atau FCC, sedangkan temperatur di atas 1392 derajat Celcius sel satuannya kembali menjadi BCC. Proses pelakuan panas ada dua kategori, yaitu softening atau pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku, atau annealing atau mendinginkan dalam udara terbuka, normalizing. 2. Hardening atau pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat material terutama kekerasan dengan cara selup cepat quenching. Material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media. Quenching merupakan air garam maupun oli. Tujuan dari heat treatment adalah mempersiapkan material untuk pengolahan berikutnya. 2. Mempermudah proses machining. 3. Mengurangi kebutuhan daya pembentukan dan kebutuhan energi. 4. Memperbaiki keuletan dan kekuatan material. 5. Mengeraskan logam sehingga tahan aus dan kemampuan memotong meningkat. 6. Meningkatkan tegangan dalam. 7. Memperbesar atau memperkecil ukuran butiran agar seragam. 8. Menghasilkan permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Pelan-pelan di tungku perapian. Proses ini digunakan untuk memindahkan tekanan internal penuh sebagai hasil proses pendinginan. Berikutnya, pendinginan logam diatur kembali di dalam sama benar untuk menurunkan energi bentuk wujud. Tegangan yang baru dibebaskan dibentuk dan pertumbuhan butir dukung. Tujuannya untuk menghilangkan internal stres pada logam dan untuk menghaluskan grain atau batas butir dari atom logam serta mengurangi kekerasan sehingga menjadi ulet.
Annealing terdiri dari 3 proses, yaitu phase recovery. Phase recovery adalah hasil dari pelunakan logam melalui pelepasan cacat kristal atau tipe utama di mana cacat linear disebut dislokasi dan tegangan dalam. Phase rekrisalitasi adalah phase di mana butir nukleat baru dan tumbuh untuk menggantikan cacat oleh tegangan dalam. Phase grain growth atau tumbuhnya butir adalah phase di mana mikrostruktur mulai menjadi kasar dan menyebabkan logam tidak terlalu memuaskan untuk proses permesinan. Normaling adalah perlakuan panas logam di sekitar 40 derajat Celcius di antara batas kritis logam, kemudian ditambah pada temperatur tersebut untuk masa waktu yang cukup dan dilanjutkan dengan pendinginan pada udara terbuka. Pada proses pendinginan ini, temperatur logam terjaga untuk sementara waktu, sekitar 2 menit per milimeter dari ketebalannya, hingga temperatur spesimen sama dengan temperatur ruangan dan struktur yang diperoleh dalam proses ini. Di antaranya perlit autektoid, perlit brown, ferrit atau perlit brown commented. Normalizing digunakan untuk menyuling struktur butir dan menciptakan suatu austenit yang lebih homogen ketika baja dipanaskan kembali. Tempering, perlakuan untuk menghilangkan tegangan dalam dan menguatkan baja dari kerapuhan tersebut dengan memudahkan. Tempering didefinisikan sebagai proses pemanasan logam setelah dikeraskan pada temperatur tempering atau di bawah suhu kritis, yang dilanjutkan dengan proses pendinginan baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk digunakan. Melalui proses tempering, kekerasan dan kerapuhan dapat diturunkan sebagai memenuhi persyaratan penggunaan. Kekerasan turun, kekuatan tarik akan turun pula, sedangkan keuletan dan ketangguhan baja akan meningkat. Meskipun proses ini menghasilkan baja yang lebih lunak, proses ini berbeda dengan proses anneal atau annealing karena sifat-sifat fisik dapat dikendalikan dengan cermat. Pada suhu 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, laju difusi lambat, hanya sebagian kecil karbon dibebaskan. Hasilnya sebagai struktur tetap keras tapi mulai kehilangan kerapuhannya. Di antara suhu 500 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius, difusi berlangsung lebih cepat, dan atom karbon yang difusi di antara atom besi dapat membentuk cemented. Menurut tujuan, proses tempering dibedakan sebagai berikut. Tempering pada suhu rendah 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Tempering ini hanya untuk mengurangi tegangan kerut dan kerapuhan dari baja, biasanya untuk alat-alat potong, mata bor dan sebagainya.
B. Tempering pada suhu menurun 300 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius. Tempering pada suhu sedang bertujuan untuk menambah keuletan dan kekerasannya sedikit berkurang. Proses ini digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat, misalnya palu, pahat, pegas. Suhu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 500 derajat Celcius pada proses tempering. Tempering pada suhu tinggi 550 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Tempering suhu tinggi bertujuan memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasannya menjadi agak rendah, misalnya pada roda gigi, poros batang pengerak, dan sebagainya. Annealing. Annealing adalah perlakuan panas logam dengan pendingin yang lambat berfungsi untuk memindahkan tekanan internal atau untuk mengurangi dan menyuling struktur kristal, melibatkan pemanasan di atas temperatur kritis bagian atas. Logam dipanaskan sekitar 25 derajat Celcius di atas temperatur kritis bagian atas, ditahan dalam beberapa waktu, kemudian didinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefano. Saya akan menunjukkan presentasi dari kelompok kami, materi pembentukan fisis pada logam. Di sini saya akan melanjutkannya pada penjelasan diagram fasa. Jadi penjelasannya adalah, yang pertama itu adalah pada kandungan karbon mencapai 6,67%, terbentuk struktur mikro dinamakan cemented Fe3C. Atau kalau misalnya mau lihat diagramnya, dia ada di sebelah paling kanan. Sifat sentimen adalah sangat keras dan sangat getas. Yang kedua, pada sisi diagram, di mana pada kandungan karbon yang sangat rendah, pada suhu kamar terbentuk struktur mikroferit. Pada baja dengan kadar karbon 0,83%, struktur mikro yang terbentuk adalah perlit. Kondisi suhu dan kadar karbon ini dinamakan titik eutectoid. Lalu selanjutnya itu pada baja dengan kandungan karbon rendah sampai dengan titik eutectoid, struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara perlit dan perlit. Pada baja dengan kandungan titik eutectoid sampai dengan 6,67%, struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara perlit dan cemented. Pada saat pendinginan, dari suhu lele baja dengan kadar karbon rendah akan terbentuk struktur mikro perlit delta, lalu menjadi struktur mikro austenite. Lalu pada baja dengan kadar karbon yang lebih tinggi, suhu lele turun dengan naiknya kadar karbon. Peralihan bentuk langsung dari leleh menjadi austenite. Lalu selanjutnya untuk macam-macam jenis ada kita sebut dengan holding time. Holding time dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu bahan pada proses hardening dengan menahan pada temperatur pengerasan untuk memperoleh pemanasan yang homogen sehingga struktur austenitnya homogen atau terjadi kelarutan karbida ke dalam austenit, difusi karbon dan unsur paduannya. Pertemuan menentukan holding time dari berbagai jenis baja yang pada umumnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada baja konstruksi dari baja karbon dan baja paduan rendah. Ini mana mengandung karbida yang mudah larut, diperlukan holding time yang singkat itu antara 5-15 menit. Setelah mencapai keperantur pemanasnya dianggap sudah memadai. Lalu yang kedua ada baja konstruksi. Dari baja paduan menengah dianjurkan menggunakan holding time 15-25 menit, tidak tergantung dengan ukuran benda kerja.
Lalu yang ketiga ada low alloy tool steel, memerlukan holding time yang tepat agar kerasan yang diinginkan dapat tercapai. Dianjurkan menggunakan 0,5 menit per milimeter tebal benda atau sekitaran 10-30 menit. Lalu ada high alloy chrome steel, membutuhkan holding time yang paling panjang di antara semua baja perkakas, juga tergantung pada temperatur pemanasnya. Juga diperlukan kombinasi temperatur dari holding time yang tepat. Biasanya dianjurkan menggunakan 0,5 menit per milimeter tebal benda dengan minimum 10 menit, maksimum 3 jam. Lalu ada hot work steel, yang mengandung karbida yang sulit larut. Baru akan larut pada suhu 1000 derajat Celcius. Pada temperatur ini kemungkinan terjadinya pertumbuhan butir sangat besar. Karena itu holding time harus dibatasi 15-30 menit. Lalu ada high speed steel, memerlukan temperatur pemanasan yang sangat tinggi 1100 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Untuk mencegah terjadinya pertumbuhan holding time diambil hanya beberapa menit saja. Lalu ada quenching. Proses quenching melibatkan beberapa faktor yang saling berhubungan. Pertama yaitu jenis media pendinginannya dengan kondisi proses yang digunakan. Lalu yang kedua adalah komposisi kimia dan hardenability dari logam tersebut. Hardenability merupakan fungsi dari komposisi kimia dan ukuran butir pada temperatur tertentu. Selain itu, dimensi dari logam juga berpengaruh terhadap hasil proses quenching. Lalu yang pertama ada di pendinginan tidak menerus. Jika suatu baja didinginkan dari suhu yang lebih tinggi dan kemudian ditahan pada suhu yang lebih rendah selama waktu tertentu, maka menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Contohnya ada diagram di bawah. Beberapa penjelasannya adalah bentuk diagram ini tergantung dengan komposisi kimia, terutama kata karbon dan bajanya tersebut. Lalu untuk baja dengan kadar karbon kurang dari 0,83%, yang ditahan suhunya di titik tertentu dan letaknya di bagian atas dari kurva C akan menghasilkan struktur perlit dan ferrit. Jika ditahan suhunya pada titik tertentu bagian bawah kurva C tapi masih di sisi sebelah atas garis horizontal, maka akan mendapatkan struktur microbainite atau lebih keras dari perlit. Bila ditahan suhunya pada titik tertentu di bawah garis horizontal, maka mendapat struktur martensit atau sangat keras dan getas. Semakin tinggi kadar karbon, maka kedua buah kurva C tersebut akan menggeser tekanannya. Lalu ukuran butir sangat dipengaruhi oleh tingginya suhu pemanasan, lamanya pemanasan, dan semakin lama pemanasannya, yang akan timbul butiran yang lebih besar. Lalu ada pendinginan yang secara terus-menerus. Untuk penjelasan diagramnya ini, bisa dilihat di diagram bawahnya ini, penjelasannya adalah kurva pendingin pada A menunjukkan pendinginan secara kontinu yang sangat cepat dari temperatur austenit sekitar 920 derajat Celcius ke temperatur 200 derajat Celcius. Laju pendinginan cepat ini menghasilkan komposisi fasa austenit menjadi martensit. Fasa austenit akan mulai terdekomposisi menjadi martensit pada temperatur MS atau yang disebut dengan martensit star. Sedangkan akhir pembentukan martensit akan berakhir ketika pendinginan mencapai temperatur MF atau martensit finish. Lalu yang kedua ada ditandai dengan B. Kurva pendinginan B itu menunjukkan pendinginan kontinu dengan laju sedang atau medium dari temperatur 920 derajat Celcius ke 250 derajat Celcius. Dengan laju pendinginan kontinu ini, fasa austenit terdekomposisi jadi struktur bainit. Kurva pendinginan C yang disimbolkan dengan huruf C pada diagram tersebut menunjukkan pendinginan kontinu dengan laju pendinginan lambat dari temperatur 920 derajat Celcius ke 250 derajat Celcius. Pendinginan lambat ini akan menyebabkan fasa austenit terdekomposisi menjadi fasa ferrit dan perlit. Pengujian kekerasan. Uji kekerasan merupakan uji bahan untuk mengetahui ketahanan plastis dari suhu permukaan benda uji terhadap penetrasi.
Beberapa macam uji kekerasan adalah Ball Identity Test, Brinell atau Cone Identity Test Rockwell. 1. Ball Identity Test Brinell. Pada dasarnya Ball Identity Test atau sering disebut sebagai metode Brinell. Metode Brinell adalah pengujian kekerasan berdasarkan nilai tekanan bola baja dengan beban tertentu di atas permukaan benda uji, sehingga menimbulkan bekas indentasi atau bekas penekanan. Lubang bekas tekanan tersebut kemudian diukur luasnya dalam A mm², sedangkan beban yang diberikan tersebut diukur dalam F kg sehingga diperoleh nilai kekerasan Brinell. Bisa kita lihat pada gambar di bawah cara kerjanya. 2. Cone Identity Test Rockwell. Cone Identity Test atau pengujian kekerasan metode Rockwell pada dasarnya uji kekerasan bahan menggunakan penekanan tersebut dari permata atau baja yang berujung perimeter tersebut 120 derajat. Pada uji ini, mula-mula benda uji diberikan beban awal sebesar 10 kg. Lalu beban sesungguhnya 90 kg untuk penekanan baja skala B atau seberat 140 kg untuk penekanan baja skala A. Kemudian semua beban dilepaskan dan diukur lubang penekanan. Perlu diketahui bahwa kemampuan pengukuran keras metode Rockwell maksimal adalah 68 derajat Celcius. 3. Pyramid Identity Test atau Vickers. Pyramid Identity Test atau sering dikenal dengan pengujian kekerasan bahan metode Vickers. Metode ini dalam pengukuran menggunakan beban tekanan sebesar 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 120 kg dan menggunakan penekanan yang diperas kebutuhan berbeda dengan muka lawan sudut A sama dengan 136 derajat. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. 1.4. Mikrostruktur logam. Struktur mikro merupakan struktur yang dapat diamati di bawah mikroskop optik, meskipun dapat pula diartikan sebagai hasil dari pengamatan menggunakan Scanned Electron Microscope (SEM). Mikroskop optik dapat memperbesar struktur hingga 1.500 kali. Ini dilakukan dengan cara merubah struktur bahan tersebut melalui proses perlakuan panas. Untuk dapat mengamati struktur mikro sebuah material oleh mikroskop optik, maka harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan pemulasan secara bertahap hingga lebih halus dari 0,5 mikron. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan amplas secara bertahap, dimulai dengan gear yang kecil 100 hingga gear yang besar 2000. Dilanjutkan dengan pemulasan oleh mesin poles dibantu dengan larutan pemoles. 2. Heksa dilakukan setelah memperluas struktur mikro. Heksa adalah membilas atau memelukkan permukaan material yang akan diamati ke dalam sebuah larutan kimia yang disebut sesuai dengan kandungan paduan logamnya. Hal ini dilakukan untuk memunculkan fasa-fasa yang ada dalam struktur mikro. 141. Metalografi. Metalografi adalah cara untuk melihat struktur mikro dari sebuah paduan. Metalografi juga dilakukan untuk melihat fasa, persen, ukuran butiran. Pemeriksaan mikro memberikan informasi karakteristik struktural mikro seperti ukuran butiran, bentuk dan distribusi fasa-fasa kedua, dan inklusi non-metalik. Pengetahuan mengenai semua ia memberikan kemungkinan bagi seorang ahli metalurgi untuk dapat memperkirakan dengan pertimbangan ketepatan sifat-sifat atau perilaku dari logam ketika digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Struktur mikro dalam batasan tertentu mampu memberikan sejarah yang hampir lengkap dari logam tertentu yang telah mengalami perlakuan mekanik maupun perlakuan panas. Di industri bahan dan metalurgi, analisis struktur mikro digunakan secara luas untuk spesifikasi bahan, kendali mutu bahan, evaluasi proses dan analisis kerusakan logam. 142. Fungsi struktur mikro. Pengamatan struktur mikro dilakukan untuk mengetahui kondisi mikro dari suatu logam. Pengamatan ini biasanya melibatkan batas butir dan fasa-fasa yang ada dalam logam atau paduan tersebut. 15. Besi tuang atau cast iron. Sebagai namanya, besi ini dibuat dengan cara dituang atau dicar. Bahan ini diperoleh dari besi gubal,
besi gubal ini dilebur untuk memperoleh tingkat kandungan karbon yang diinginkan, kemudian dituang atau dicor atau dicetak untuk mendapatkan bantuan yang diinginkan. 151. Komposisi besi tuang. Komposisi besi tuang adalah unsur-unsur kimia yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengecoran, terutama pada komponen-komponen mesin yang menggunakan besi tuang. Komposisi dari besi tuang terdiri dari 5, yaitu 1. Karbon. Karbon sebagai unsur paling penting mengumpulkan pengaruh sangat besar terhadap sifat mekanik seperti kekuatan tarik, regangan patah, kekerasan, dan lain-lain. Jumlah karbon di dalam besi tuang sekitar 2-3,7%. Dia mendapatkan diri pada 2 kondisi yang membentuk senyawa kimia Fe3C yang dikenal dengan cementate, dan dalam keadaan bebas yang dikenal dengan grafit. 2. Silikon. Silikon memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sifat mekanik karbon, dan sikap silikon mempunyai fungsi yang mirip. Keduanya mendorong pembentukan grafit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahman. Saya akan meneruskan materi yang telah dibacakan rekan saya, yaitu yang ketiga, fosfor. Fosfor bahan ini membuat besi mudah mencair dan bertambah getas. Bila kandungan fosfor melebihi dari 0,3%, besi tuang menjadi kehilangan kekuatan dan tidak mudah dikerjakan. Dan bila besi yang diinginkan amat halus dan tipis, maka kandungan fosfornya bervariasi antara 1% sampai 1,5%. Fosfor di dalam besi tuang hingga 0,3% akan membentuk senyawa Fe3P dan mampu alir menjadi lebih tinggi karena suhu autentik turun hingga 956 derajat Celcius. Fosfor diperlukan untuk pembuatan benda cor tipis, namun pemberian terlalu banyak bisa mengakibatkan timbulnya lubang-lubang kecil pada permukaan. Maka kandungan fosfor dibatasi antara 0,2 sampai 2%. Keempat, mangan. Bahan ini membuat besi tuang kuat dan getas, dan kandungan mangan tidak boleh dari 0,7%. Mangan dibutuhkan untuk merangsang pembentukan struktur perlit. Juga diperlukan untuk mengikat sulfur membentuk senyawa MnS. Jumlah kandungan mangan sekitar 0,5 sampai 0,7%. Yang kelima, sulfur. Sulfur bahan ini membentuk besi tuang keras dan getas. Saat adanya bahan ini membentuk besi tuang cepat mengeras, yang berakibatkan adanya cacat yang merupakan pori-pori udara yang terperangkap. Kandungan belerang umumnya tidak lebih dari 1%, memberikan keuntungan. Justru merugikan karena pada saat cair, besi menjadi kental dan pada saat padat besi menjadi rapuh. Kandungan sulfur maksimal 0,15%. Sulfur masuk ke dalam besi karena kontak langsung dengan kokas atau terbawa oleh bahan baku. Pig iron atau besi kasar, besi cor bekas atau baja bekas. Lanjut, jenis besi tuang. Ada beberapa jenis besi tuang. Yang pertama, besi tuang putih atau white cast iron, di mana besi tuang ini seluruh karbonnya berupa cementate sehingga mempunyai sifat sangat keras dan getas. Mikrostruktur terdiri dari karbida yang menyebabkan berwarna putih. Yang kedua, besi tuang mampu tempa. Besi tuang jenis ini dibuat dari besi tuang putih dengan melakukan heat treatment kembali yang tujuannya mengurangi seluruh gumpalan rapid akan terurai menjadi matriks
Farite. Perlit dan martensit mempunyai sifat yang mirip dengan baja. Besi tuang kelabu atau grey cast iron. Jenis besi tuang ini sering dijumpai. Sekitar 70% besi tuang berwarna abu-abu, mempunyai grafit yang berbentuk flake. Sehingga dari besi tuang ini kekuatan tariknya tidak begitu tinggi dan keulitannya rendah sekali. Yang keempat, besi tuang nodular cast iron. Nodular cast iron adalah perpaduan besi tuang kelabu. Ciri besi tuang ini bentuk grafit flake di mana ujung-ujung flake berbentuk takik yang mempunyai pengaruh terhadap ketangguhan, keuletan dan kekuatan. Oleh karena untuk menjadi lebih baik, maka grafit tersebut berbentuk bola dengan menambahkan sedikit inoculating agent seperti magnesium atau kalsium silik. Karena besi tuang mempunyai keuletan yang tinggi, maka besi tuang ini dikategorikan ductile cast iron. Selanjutnya, sifat besi tuang. Sifat-sifat besi tuang diantaranya yang pertama, keras dan mudah melebur dan mencair. Yang kedua, getah sehingga tidak dapat menahan lenturan. Dan yang ketiga, temperatur leleh sampai 1250 derajat Celcius, tidak berkarat. Yang kelima, tidak dapat diberikan muatan magnet. Yang keenam, dapat dikeraskan dengan cara dipanasi kemudian diinginkan secara mendadak menyusut waktu pendinginan. Yang keenam, kuat dalam menahan gaya desak tetapi lemah dalam menahan gaya tarik. Kekuatan desaknya sekitar 600 MPa. Ada yang kuat tarik sekitar 500 MPa. Yang ketujuh, tidak dapat disambung dengan paku keling atau dilas. Dua buah besi tuang hanya dapat disambung dengan baut dan sekrup. Aplikasi besi tuang. Aplikasi pada besi tuang. Yang pertama, pipa yang menahan tekanan luar sangat tinggi. Yang kedua, tutup lubang saluran drainase dan alat saniter yang lain. Yang ketiga, bagian struktur rangka yang menahan gaya desak. Yang keempat, bagian mesin, blok mesin dan sebagainya. Yang kelima, pintu gerbang, tiang lampu dan sebagainya. Yang keenam, sendi, roll, jembatan. Lalu besi cor nodular atau BCN. Besi cor nodular atau BCN yang juga dikenal dengan besi cor ulet. Karena sifat-sifatnya dewasa, ini makin banyak dipakai dalam pembuatan komponen-komponen mesin. Besi cor nodular atau BCN atau istilah lain VCD, Ferro Casting Ductile, adalah jenis besi dengan kandungan karbon di atas 2,06%, memiliki metrik per lead dan atau ferrit dan mengandung grafit berbentuk bulat. Besi cor nodular dalam kondisi as cast tanpa panduan khusus memiliki sifat-sifat mekanik yang cukup baik, dapat dilihat dari tabel 1 berikut yang diambil dari JIS Handbook. Dengan mampu tarik yang berkisar antara 37 kilo sampai 80 kilo mm kubik, maka besi cor nodular dapat dijadikan alternatif pengganti baja. Dari tabel berikut bisa kita lihat salah satu kelebihan besi cor nodular yaitu temperatur cair
cair besi cor nodular lebih rendah daripada baja cor sehingga proses pengecoran menjadi lebih mudah dan murah dibanding baja cor. Maka dewasa ini banyak komponen mesin yang memakai bahan dari besi cor nodular. Selanjutnya, grafit pada besi cor nodular menempati 10-15% dari volume total material serta tersebar merata di dalam struktur dasar yang mirip dengan baja karbon. Oleh karena itu, sifat-sifat mekanik dari besi cor nodular dapat dihubungkan secara langsung dengan mampu tarik dan keulitan dari matriks yang dimiliki sebagian halnya dengan baja karbon. Namun demikian, karena di dalam struktur besi cor nodular juga terdapat grafit, maka mampu tarik modulus elastisitas mampu ketahanan impact secara profesional akan lebih rendah dari baja karbon dengan matriks yang serupa. Matriks besi cor nodular bervariasi dari mulai struktur Ferri yang lunak dan ulet sampai dengan struktur perlit yang lebih keras serta kuat, bahkan struktur yang hanya dapat dicapai melalui penambahan paduan maupun melalui perlakuan panas seperti martensit. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.